lahum maghfirah, ampunan. Jadi Allah memberikan maghfirah, ampunan, penutupan aib dan penghapusan dosa lebih dulu agar amal kita yang cacat itu disucikan, baru kemudian pantas menerima pahala. Bayangkan loh, ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa. Di bahasan pertama lahum maghfirah, kemudian balasan kedua wa ajrun azim, ajrun pahalanya memang besar Bapak. Jika orang itu beramal soleh berlandasan iman, maka pahala besar dia dapat. Di pahala yang besar ini bukan hanya berupa surga Bapak Ibu, tapi juga keridhaan Allah. Dan kata ulama tafsir, diberi kesempatan untuk menatap Allah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa ajrun azim. Shadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-9. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah, kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, harapan kita, doa kita kepada Allah, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bernilai takwa. Dan kita juga bermohon kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbul Alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha penduduk surga yang masih berada di dunia, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Ma'idah ayat yang ke-9. Sudah kita bacakan ayatnya tadi. Sebelum kita sampaikan ayat 9, kita review sedikit di ayat 8-nya Bapak Ibu. Pada ayat 8 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menyeru kepada orang beriman untuk senantiasa menjadi penegak keadilan. Penegak keadilan karena Allah, qawamina lillah. Bahkan terhadap kaum yang dibenci sekalipun, serta mengingatkan bahwa Allah Maha mengetahui segala yang diperbuat. Ayat 8 sudah kita sampaikan. Ayat 9 ini Bapak Ibu datang sebagai jawaban yang menenangkan atas beban itu. Setelah memerintahkan keadilan dan ketakwaan yang menuntut kesungguhan, Allah segera menjanjikan ganjaran bagi siapa yang berhasil menjalankannya dengan syarat iman dan amal soleh. Ini Bapak Ibu adalah pola Al-Quran yang indah. Setiap kali ada perintah yang berat, selalu disusul dengan kabar gembira agar hati tidak putus asa. Keadilan yang disebut di ayat 8 Bapak Ibu adalah salah satu bentuk konkret
dari amal soleh yang dijanjikan pahalanya di ayat 9. Bisa kita ilustrasikan Bapak Ibu, ketika kita melihat ada orang sekaya-kayanya, ya miliarder, triliunan uangnya, kemudian dia mengumumkan, siapa yang bisa membawa mobil saya ke sana, saya akan kasih 10 juta. Ya, kita yakinkah kita uang dia triliunan? 1 triliun itu sama dengan 1000 miliar Bapak. Uang dia 1000 miliar. Kemudian dia umumkan, siapa yang bisa bawa mobil saya dari sini ke sana, saya kasih 10 juta. Nah, percaya kita? Bisa percaya, bisa tidak Bapak Ibu? Percaya kita uang dia banyak, tapi apakah dia akan memenuhi janjinya? Nah, itu yang kita ragu. Maka Bapak Ibu, di ayat 9 ini Allah memulai ayat dengan wa'dallah. Allah berjanji. Nah, kalau Allah berjanji, Allah itu maha kaya dan maha menepati janji. Kalau orang tadi dia kaya, tapi belum tentu menepati janji Bapak Ibu. Di wa'dallah ini Bapak Ibu, dalam Al-Quran, jika Allah menggunakan kata wa'da atau menjanjikan, maka itu adalah sebuah kepastian. Ini berbeda dengan manusia Bapak Ibu, yang bisa ingkar karena lupa atau nak mampu. Allah maha kaya dan maha mengetahui. Sebab banyak orang tua kalau naik kelas nanti, kalau juara nanti beliin sepeda. Rupa juara nak kok, mas sepeda tu ya, you tu lebih kaya sedang nak duduk ini. Itu manusia Bapak Ibu. Jadi kalau Allah mengatakan wa'dallah, maka itu pasti benar. Jadi Allah akan menjanjikan ampunan kepada kita Bapak Ibu, akan berikan hidayah kepada kita, akan beri rezeki kepada kita. Tapi syaratnya apa? Ada syaratnya Bapak Ibu. Syarat utamanya dalam ayat ini allazina amanu. Yaitu syaratnya memang beriman, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, percaya dengan surga dan neraka. Ini allazina amanu. Kemudian wa amilus solihat, beramal soleh. Tadaburnya Bapak Ibu, mengapa di dalam Al-Quran kata iman dan amal soleh hampir selalu bergandengan? Ini bisa kita pahami Bapak Ibu. Iman adalah akar, iman itu pondasi yang ada di dalam hati. Sedangkan amal soleh adalah buah yang terlihat. Maka pohon yang akarnya kuat, imannya kuat, pasti akan berbuah amal soleh. Jika seseorang mengaku beriman tapi tidak pernah beramal saleh, ada yang salah dengan akar imannya. Nyo salat, nyo baca Quran, nyo zikir, datu orang gotoroyong sawalahnya padian seh. Nyo salat, nyo zikir, orang sakitnya padian seh dan jadi ini bisa bantu. Nyo salat, nyo zikir, tahajud, pitinyo ada orang kelaparan, nyo padian seh, tidak seperti itu. Apa yang akan Allah berikan kepada orang beriman dan beramal soleh tadi? Lahum mahfirah. Mereka akan mendapatkan ampunan. Jadi Bapak Ibu, ampunan ini hadiah terbesar Bapak Ibu. Karena dosa kita banyak sekali dosa kita Bapak Ibu. Dari bangun tadi sampai kini tawara dosa Bapak Ibu. Kadang di saf-saf salat bisa berdosa Bapak Ibu. Kusuk salat kan nampak kawan salah, ngari-ngari tangannya kan. Tak kusuk je rumah. Macam-macam tu. Imam ko panjang bandar, tak mengerti imam ko orang tua ada salat di situ. Alah dosa tu Bapak Ibu. Maka perlu betul kita dapat ampunan ini Bapak Ibu. Pertanyaan kritisnya Bapak Ibu, kenapa Allah memberikan ampunan lebih dulu sebelum memberikan pahala? Jadi Allah mengatakan di sini maghfirah baru wa ajrun azim, baru pahala yang besar. Jawabannya kita lihat Bapak Ibu dari tafsir Ibnu Katsir. Karena amal soleh, ya, amal soleh manusia tidak pernah luput dari cacat. Cacatnya apa? Seperti tadi riya atau niat kurang tulus. Pai ke masjid dari rumah memang ikhlas karena Allah gitu. Rupa tiba di masjid nampak bos awak. Nampak bos awak kan alhamdulillah bangga.
Lah mulai siapa bapak siapa dia siapa tu biar tahu bos bawa salat ke masjid. Itulah cacat tu bapak ibu. Maka perlu Allah mengatakan lahum maghfirah, ampunan. Jadi Allah memberikan maghfirah, ampunan, penutupan aib dan penghapusan dosa lebih dulu agar amal kita yang cacat itu disucikan, baru kemudian pantas menerima pahala. Bayangkan loh, ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa. Jadi bahasan pertama lahum maghfirah, kemudian balasan kedua wa ajrun azim, ajrun pahalanya memang besar Bapak. Jika orang itu beramal soleh berlandasan iman, maka pahala besar dia dapat. Di pahala yang besar ini bukan hanya berupa surga Bapak Ibu, tapi juga keridhaan Allah. Dan kata ulama tafsir, diberi kesempatan untuk menatap Allah. Ini adalah ulama tafsir mengatakan di surga itu indah, pemilik surga lebih indah. Maka orang yang beramal soleh berdasarkan iman, insya Allah bisa menatap Allah. Itu para mustafsir mengatakan. Bapak Ibu yang dimuliakan, agar kita bisa memahami ayat ini Bapak Ibu, amal soleh dan keimanan ini, amal soleh yang sederhana namun mampu membawa ampunan. Ini ada hadis sahih Bapak Ibu, cerita yang kita tahu semua, bagaimana seorang pelacur yang melihat anjing kehausan menjilat-jilat tanah basah. Dekat situ ada sumur, maka dia turun ke sumur itu Bapak Ibu. Nak do gayung do, Pak Acarunyo kon. Dia cari jalan untuk bisa menolong anjing. Dia buka sepatunya kan, dia masuk ke sumur tu, dia ambilnya air dari sepatu tu. Dia minuman anjing tu Bapak Ibu. Di amal soleh tidak harus selalu berupa membangun masjid atau haji berkali-kali, memberi minum hewan. Itu Rasulullah mengatakan surga untuk dia. Maka kita paskan dalam diri kita setiap hari, setiap ada peluang pahala kita ambil. Banyak peluang pahala. Kadang buat menjalankan, kalian matu awak kode Allah do batu siapa. Awak ampiang tasalia, ampiang tasanduang. Allah hagia awak ampiang tasanduang, ada peluang pahala di situ. Itu kawan sabalalo tasanduang, awak geser. Tu misalnya awak pergi ke kamar mandi di masjid, masalah kan ada karpet tasia dia awak, apa jatuh awak le. Berarti kemungkinan orang berikutnya model kojok posisi karpet. Ni bakal tasia dia. Maka awak ambil peluang pahala yang Allah agian kawan. Awak geser itu atau awak anjan mana daripada ada korban berikutnya. Kita lihat Bapak Ibu, seperti Allah mengatakan wa'dallahi, Allah pasti akan memberikan kepada kita. Janji Allah tak pernah ingkar. Di kisah luar biasa, kisah Uwais Al-Qarni Bapak Ibu. Kita tahu kan Uwais Al-Qarni hanya seorang pemuda miskin mana. Tugasnya pun merawat ibunya, tidak dikenal di bumi. Namun karena iman dan amal solehnya, amal soleh berbakti kepada ibu. Nah, ada kalau yang berbakti kepada ibu senior. Kalau kita ingin ini peluang besar, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Apa kecil Rasulullah suruh Umar bin Khattab carinya, minta doa kayaknya. Bayangkan orang miskin, orang biasa, tidak terkenal, cuman berbakti kepada orang tuanya, dia mendapatkan pahala yang besar ini Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu coba kita rasakan ya, kita evaluasi diri kita, muhasabah kita. Apa kira-kira amal-amal kita Bapak Ibu yang bisa mengundang pahala yang besar? Kita lihat Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita ingat, kita belajar dari ayat ini. Yang pertama Bapak Ibu, perbaiki niat. Itu penting. Karena amal soleh itu berlandasan iman. Di sebelum berangkat karajo, ini adalah mencari nafkah untuk keluarga sebagai amal soleh. Dan kalau bisa adalah amal soleh tersembunyi wak Bapak Ibu. Misalnya wak salat ketika nampak orang, awak infak nampak orang. Apa amal soleh wak yang awak ya Allah dia tahu? Itu selalu gaji jadinya. Itu perbanyak istighfar.
Karena syarat pertama mendapatkan pahala besar adalah maghfirah, ampunan. Maka basahi lisan kita dengan istighfar. Minimal 100 kali sehari. Ya Ustaz? 100 kali sehari untuk menutup cacat amal kita. Kalau 100 hari sehari dibagi 1000 salat bisa 20 cek salat Ustaz. Nah, itulah Bapak Ibu pengajian kita Al-Maidah ayat 8. Mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan ampunan, mudah-mudahan kita benar-benar mendapat pahala yang besar. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.